pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit sharing ya, lebih ke cerita kalau saya terkait dengan peluang, positioning, dan juga tantangan edukasi gizi di Puskesmas. Kalau tadi udah banyak yang di perusahaan, kemudian catering punya usaha sendiri. Kalau ini sekarang giliran saya buat cerita ahli gizi yang paling dekat dengan kita sebetulnya di masyarakat, gitu ya, di Puskesmas. Oke, ya. Perkenalkan ya, nama saya lagi Maya. Saya sekarang jadi tim pelaksana gizi di Puskesmas Selangsiung di Barito Timur. Ini di Kalimantan Tengah ya. Kalau misalnya dari letak sendiri, Puskesmas Barito Timur itu ada di Kalimantan Tengah, tapi dekat sama Kalimantan Selatan gitu. Jadi mungkin setelah ini saya bisa main-main ke tempat Mbak Risa ya. Kalau saya datang di ini ya Mbak, nanti diajakin ngobrol gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya mau cerita sedikit dulu terkait dengan perjalanan saya bisa hanyut sampai Puskesmas Selangsiung di Barito Timur seperti itu. Jadi saya ini sebetulnya, kalau Mbak Risa tadi kan istilahnya pulang kampung gitu ya, putra daerah kemudian mengembangkan daerahnya. Kalau saya ini kayak sedikit berbeda gitu. Saya numpang lahir aja di Los Palos. Los Palos itu kalau sekarang Timor Leste ya, Timor Leste seperti itu, dulu pernah bagian dari Indonesia. Yang belum tahu ya, saya numpang lahir di sana aja, tapi numpang lahir aja gitu. Kemudian saya besar di Jawa. Saya bilang besarnya di Jawa karena pas di Jawa pun saya juga beberapa kali pindah tempat gitu. Jadi kalau ditanya aslinya dari mana tuh paling susah sebetulnya. Nah, kemudian saya dapat kesempatan untuk juga sekolah di Yogyakarta, menyelesaikan pendidikan saya di sana. Cukup lama ya dibandingkan kalau teman-teman seangkatan saya nih kelamaan kuliah gitu, suka banget. Jadi lulusnya agak belakang gitu. Tapi setelah ini fase hidup saya nih yang mulai mau kemana ya gitu. Karena selama kuliah saya menyadari bahwa ternyata kuliah di gizi ini menarik sekali gitu. Saya pengen jadi apa-apa gitu. Pengen di sini, pengen di sana, pengen di sini. Oh kayaknya kalau di ahli gizi di sini seru ya, di sini seru ya gitu. Dan selama kuliah ini juga saya mulai makin keinginan untuk bisa keliling Indonesia tuh makin besar kayak gitu. Dari Sabang sampai Merauke kayak pengen menjelajah gitu, pengen ada di sana semua. Terus saya merasa juga bahwa jadi seorang ahli gizi ini bisa menjadi salah satu caranya gitu, karena saya bisa kemana aja kayak gitu. Nah, ini saya nyebutin doing anything di Jawa ya, karena semuanya saya lakukan gitu. Maksudnya setelah lulus ya termasuk juga bergabung di komunitas Lebah Ceria Community tahun 2016. Ingat saya dulu saya mulai gabung walaupun sebelumnya udah tahu LCC itu apa dan kemudian suka ikut-ikut kegiatannya, tapi secara resminya ikutnya di 2016 jadi anggota kayak gitu. Di sana juga kemudian ikut bantu-bantu penelitian, kemudian ketemu dengan banyak orang dan kesempatan-kesempatan yang mulai berpikir kayaknya nih ke depan saya pengen banget buat kerja di NGO gitu. Dulu awalnya cita-citanya kayak gitu, gara-gara pengalamannya macam-macam diambil gitu, semua kesempatan diambil apa-apa pengen. Nah, kemudian mulailah pada titik yang kayaknya saya juga harus punya pekerjaan yang spesifik gitu. Pengen apa sih jadi ahli gizi, mau fokusnya di mana kayak gitu. Masa semuanya mau dilakukan kan enggak. Nah, pada saat itu saya dapat kesempatan ya dari teman-teman saya juga memeringkan kayak job vacancy sama lowongan pekerjaan. Waktu itu ada 2 dan semuanya di luar Jawa, senang banget ya. Nah, saya daftar di Papua waktu itu dan juga daftar di Kalimantan. Nah, ternyata rezeki saya memang sampailah di salah satu perusahaan catering yang bergerak di tambang ya di situ. Dan waktu itu saya dapat kesempatan buat bekerja di Kalimantan Tengah, walaupun beda kabupaten sama yang sekarang. Nah, dari sini kesempatan ini membuat saya hijrah tadi, kalau istilahnya pindah gitu ke Kalimantan. Kalau sampai sekarang untuk ini, nah tepat hari ini tuh hari 3 tahun yang lalu saya pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan gitu, waktu itu di Balikpapan. Jadi HO saya di Balikpapan, saya dapat penempatan di Kalimantan Tengah. Nah, setelah itu 2 tahun saya bekerja di catering tambang, orang tua saya mulai menyarankan saya untuk ikuti seleksi pegawai negeri sipil gitu lah istilahnya. Nah, karena waktu itu simple cerita yang paling dekat biar nanti kalau misalnya ujian bisa izin ya. Kalau sekarang kan sudah bisa di mana aja tes karena corona. Waktu itu belum, jadi ya udah saya mikir aja untuk istilahnya mengikuti saran dari orang tua
Dan akhirnya hanyutlah saya sampai puskesmas Rasio. Jadi nyeritain itu aja udah panjang banget. Nah, kenapa sih saya cerita di awal seperti itu? Karena ke depan nanti setelah ini akan saya ceritakan adalah sudut pandang saya terkait dengan peluang dan juga kesempatan saya untuk kesempatan saya dalam melakukan edukasi gizi di tempat saya bekerja sekarang. Nah, di tempat saya bekerja sekarang ini pun baru 1 tahun ya, jadi masih itu. Saya coba sharing ya, dari 1 tahun ini sudah dapat apa aja, kemudian apa aja sih yang sudah bisa saya lakukan selama 1 tahun di Puskesmas Selangsiong. Nah, kalau dari peluang sendiri, di sini saya baginya ke mana aja gitu ya, peluang edukasi gizi itu bisa dilakukan di Puskesmas. Nah, yang pertama banget itu ke pasien. Karena kalau di Puskesmas itu pasti ada poli gizi, kemudian di situ akan ada pasien-pasien yang datang sesuai dengan keluhan gizinya yang dirujuk oleh dokter, kemudian oleh perawat yang sekiranya butuh bantuan dan mendapatkan konseling gizi. Dan ini adalah bentuk edukasi yang paling mudah dilakukan, maksudnya bukan paling mudah ya, paling dekat gitu. Jadi ketika pasien memang membutuhkan konseling gizi, dia datang dan kita bisa memberikan edukasi gizi seperti itu. Nah, edukasi gizi di poli seperti itu biasanya kalau saya selama ini lebih sedikit ya dibandingkan kalau yang arahnya ke masyarakat nanti. Pasien-pasien kami di puskesmas itu pasien-pasien yang memiliki penyakit tidak menular seperti itu yang diarahkan ke poli gizi itu tidak banyak. Mungkin selama 1 tahun ini hanya sekitar 10 orang saja yang bisa mendapatkan konseling gizi karena secara personal sesuai dengan keluhannya. Dan biasanya kalau mereka datang, biasanya saya minta buat misalnya ada pendampingnya buat juga datang. Saya kadang-kadang kalau pasien datang ketemu ahli gizi di puskesmas nih agak ragu-ragu loh. Ini sebenarnya saya ketemu siapa sih gitu, mau diomongin apa sih gitu. Jadi biar lebih ada komunikasi yang terbangun juga dan tidak ada yang disembunyikan tadi. Jadi biasanya kalau misalnya pasien tersebut datang bersama dengan pendamping, saya persilahkan juga. Jadi kita ngobrolnya ada pendampingnya gitu. Jadi bisa tersampaikan semua ceritanya. Keluhannya apa dan bisa kita sesuaikan untuk konsultasi gizinya. Nah, yang berikutnya peluangnya di masyarakat. Ini besar sekali ya, karena kalau ahli gizi di puskesmas itu biasanya banyak sekali edukasi-edukasinya terkait dengan program-program gizi pun selalu ada di setiap daur kehidupan masyarakat itu, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, lansia, kemudian ibu hamil. Jadi program-program yang ada di puskesmas yang bersifat promotif ya terutama dan preventif ini banyak sekali yang kaitannya dengan gizi, dan program-program gizi yang sifatnya mengedukasi ini pun nantinya harus kolaborasi juga gitu dengan kegiatan-kegiatan di puskesmas yang lain, program-program yang lain, atau bisa kita selipkan juga dengan program yang lain atau kita kerjasama gitu. Jadi semua edukasi gizinya tersampaikan ke masyarakat. Nah, karena memang kalau selama ini di puskesmas lebih banyak tadi ya, kalau pasiennya dalam ruangan kepoli kan nggak begitu banyak ya kalau di tempat saya. Jadi lebih banyak memang edukasi-edukasinya itu yang ke masyarakat. Jadi kita yang datang ke masyarakat untuk memberikan istilahnya penyuluhan gitu, paling gampangnya. Nah, kalau selama 1 tahun belakangan ini, saya merasa kalau misalnya edukasi gizi di masyarakat, terutama di area kerja saya tuh paling efektif atau paling bisa kita jangkau itu melalui posyandu seperti itu. Jadi kalau datang ke posyandu karena setiap bulan pasti diadakan, kemudian kita juga bertemu dengan masyarakat, kemudian ketemu dengan balita, ketemu dengan ibunya, gitu kan. Ada masyarakat juga yang kadang-kadang ikut mampir datang ke posyandu, kemudian juga bertanya. Nah, kesempatan-kesempatan itu ketemu dengan masyarakat ini adalah saat yang paling pas untuk bisa melakukan edukasi ke masyarakat, terutama gizinya, seperti mereka punya keluhan apa, atau sekadar sharing aja kemarin anaknya gimana, makannya apa, kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini dengan teman sejawat seperti itu. Maksudnya di sini tuh lebih ke sharing sama teman-teman yang lain ya, karena era sekarang banyak sekali informasi yang masuk, kemudian kadang-kadang kita diskusi gitu, ada masalah seperti ini, apa ini benar atau enggak, kayak gitu. Kemudian informasinya ini benar atau tidak, sudah tepat atau belum, ini benar atau enggak, atau bisa diterapkan beneran nggak sih yang seperti ini, atau yang benernya harusnya seperti apa. Jadi sama dengan senior juga di sana, kemudian kebiasaan masyarakat di sana seperti apa, dan kita bisa cari informasi yang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian, nah ini peluang yang ini ke pemangku kebijakan ya. Tadi juga sempat
bukan sempat dengar dari Mbak Sari ya tadi pas di sesi satu. Wah, ternyata memang sepenting itu ya kalau kita mau melakukan edukasi gizi, pemangku kebijakan juga artinya, karena kalau misalnya kita edukasi gizi aja berdasarkan program-program gizi di masyarakat aja, itu kadang-kadang nggak cukup gitu. Karena kita butuh adanya pemangku kebijakan yang nantinya juga akan merumuskan sesuatu untuk bisa menjadikan apakah edukasi gizi ini bisa kontinu dan bisa diterapkan terus di masyarakat, terutama di area kerja kita yang disesuaikan dengan problem atau kebutuhan di masyarakat tempat kita kerja. Seperti itu. Nah, ini cuma sharing aja ya. Jadi kegiatan-kegiatan selama 1 tahun saya tuh ngapain aja gitu. Mulai dari yang tadi seperti edukasi gizi di setiap daur kehidupan masyarakat kayak gitu. Kita datang pas program, misalnya pas program penjaringan, ya di sana ketemu anak-anak sekolah, interpretasi seperti apa, ikut edukasi gizi juga ke gurunya. Kemudian juga pas posyandu tadi gitu, pemberian vitamin A, ada diselipkan edukasi gizi yang sesuai dengan kebutuhan di sana gitu, masyarakatnya apa, atau penyuluhan tadi sebetulnya yang paling dekat kita ketemu dengan masyarakat. Pas pembagian PPD juga gitu, kadang-kadang anak-anak ini tanyanya juga macam-macam gitu, atau bahkan yang bertanya bukan siswa-siswanya tapi gurunya juga ikut bertanya gitu, jadi cukup antusias sebetulnya. Nah, kemudian untuk positioning ini, menurut saya ya ketika menjadi ahli gizi di puskesmas ini strategis sekali gitu, karena melakukan edukasi gizi ketika posisi kita ada di puskesmas itu paling dekat gitu dengan masyarakat. Puskesmas sebagai gerbang utama ya, jadi mengetahui area kerjanya itu sebetulnya membutuhkan masalah gizinya apa gitu. Jadi ketika kita ada di puskesmas sebetulnya paling dekat sekali dengan masyarakat untuk bisa memberikan edukasi yang pas sesuai dengan masalah yang ada di puskesmasnya, seperti itu area kerjanya. Nah, tantangannya nih, tantangannya sebenarnya banyak banget ya, tapi saya coba untuk menyederhanakannya dalam beberapa poin seperti itu. Yang pertama terkait budaya. Seperti balik lagi ke cerita awal tadi, karena sebetulnya ini saya keluar gitu ya, orang yang tiba-tiba hanyut di area kerja wilayah puskesmas saya. Jadi perlu banget ini kita mengetahui tadi budaya masyarakatnya seperti apa, kebiasaan perilaku, dan juga bahasanya gitu. Kalau di tempat saya bekerja, walaupun dulu sebelumnya saya bekerja di Kalimantan Tengah juga, bahasanya macam-macam gitu. Beda sungai, beda bahasa kasarannya gitu. Jadi kalau dulu ada teman saya bilang gini, Mbak kalau di sini itu mbaknya kalau ngomong yang di seberang sungai sebelah kiri itu beda bahasanya sama yang seberang sungai sebelah kanan, atau yang di hulu sungai, atau yang di hilir sungai gitu. Jadi akhirnya biasanya saya pakai bahasa Indonesia aja gitu, karena 1 tahun atau hampir 3 tahun saya di sini belajar bahasa daerahnya cukup sulit gitu, paling biasanya nyapa aja gitu atau perkenalan diri gitu. Jadi perlu banget ya tantangan-tantangan terkait dengan kita harus tahu terutama perilaku ya, karena kalau edukasi gizi nanti arahnya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan untuk perilaku-perilaku ini sesuai dengan gizi gitu, dan akhirnya bisa memperbaiki derajat kesehatan masyarakat di wilayah kita terutama. Kemudian geografi. Nah, kalau boleh sedikit kan ya Maya, 5 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak Richard. Kalau geografi, sedikit cerita aja, kalau di puskesmas saya ini area kerjanya meliputi sampai 9 desa gitu. Kalau dulu pengalaman dulu pas di Jawa gitu, biasanya wilayahnya tuh nggak begitu besar, tapi padat sekali penduduknya. Nah, kalau di tempat saya sekarang kebalikannya, daerahnya luas sekali, bahkan bisa dari satu desa ke desa lain tuh bisa lebih dari 30 menit gitu antar desa gitu. Jadi kalau misalnya ke sana harus bisa mengantisipasi juga gitu. Misalnya kita mau edukasi ke sini, ternyata hujan nih, jadi kendala juga gitu. Akhirnya tidak kitanya sampai ke masyarakat. Tapi di tempat saya juga bantu sekali ya kalau saya ada di puskesmas induknya istilahnya. Di setiap desa di sini itu pasti punya pustu, polindes ataupun polindes gitu. Jadi terbantu sekali dengan kalau kita bisa kolaborasi dengan teman-teman tenaga kesehatan yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah multitasking nih.
Ini maksudnya kenapa jadi tantangan, karena kalau di puskesmas itu kan programnya banyak ya. Kemudian apa namanya, bisa seorang ahli gizi ini ikut membantu untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi harus bisa banyak hal gitu, karena di puskesmas kan kita saling membantu satu sama lain, bentuknya tim gitu. Jadi ini bisa menjadikan tantangan kita, apakah kita juga bisa menyeimbangkan program yang kita berikan edukasi gizi dan juga bekerja sama dengan memasukkan edukasi gizi di program-program yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah inovasi. Nah, kenapa saya masukkan inovasi di sini? Karena kita ketemu masyarakat tuh terus-menerus gitu. Materi yang diberikan kadang-kadang berulang. Nah, kita juga butuh nih media edukasi yang pas, kemudian teknik edukasi juga yang pas. Ya, di wilayah saya tidak semuanya bahkan mendapatkan akses internet seperti itu. Jadi sulit untuk misalnya buat grup WA kalau zaman sekarang ya, ibu-ibu besok posyandu gitu. Semuanya bisa akses gitu, informasinya sampai. Nah, sedangkan di tempat saya ada beberapa daerah yang memang akses internet aja sulit gitu. Kalau juga ngomong ke masyarakat, nggak bisa yang pakai PPT atau apa dengan slideshow gitu. Seperti ini juga belum tentu bisa gitu, karena kadang-kadang nggak ada peralatannya. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan dengan mudah gitu, yang diterima dengan masyarakat sesuai dengan masing-masing kemampuan di desa. Seperti itu. Ya, ini cuma gambaran aja ya. Jadi kalau misalnya pas buat saya yang 1 tahun di sini itu cukup menantang gitu, karena untuk jalan sampai ke desa masing-masing aja beda gitu. Ada yang berpasir, ada yang memang wilayahnya di atas sungai gitu ya. Kalau orang sini bilangnya, mbaknya bisa berkunjung nggak, bisa berenang nggak bisa. Kok berani banget sampai sini? Ya udah diniatin aja gitu ya. Karena memang pengen ketemu masyarakat untuk bisa sedikit menyampaikan informasinya gitu. Tapi kalau dibandingkan sama mungkin daerah lain yang di Kalimantan juga, ini belum ada apa-apanya gitu. Ada kadang-kadang teman-teman yang sejawat lain yang cerita bahwa buat sampai ke sana aja butuh waktu lebih dari 1 hari kayak gitu. Saya nggak bisa bayangin sebetulnya ya. Nah, jadi sedikit garis bawahi ya, bahwa menjadi ahli gizi di puskesmas tuh peluangnya besar banget gitu, karena kita dekat dengan masyarakat. Jadi untuk melakukan edukasi gizi sebetulnya itu tinggal ketemu masyarakatnya aja, atau bahkan masyarakat juga datang ke puskesmas tadi kan untuk misalnya berobat, atau kita bisa ngobrol pas mereka sambil nunggu gitu dengan media-media yang juga disediakan di puskesmas. Tapi yang perlu diingat, tantangannya juga besar. Setiap puskesmas, setiap wilayah punya tantangannya masing-masing kayak gitu, punya masalahnya masing-masing, yang itu bisa menjadi tantangan buat kita untuk bisa menjadikan edukasi gizi ini sesuai dengan kebutuhan di masyarakatnya. Dan kemudian sebagai penutup ya, great power comes great responsibility. Jadi kayak Spiderman ya sebenarnya. Tapi ini waktu ini saya ambil waktu saya dapat kesempatan 2 tahun yang lalu ke Jakarta gitu buat sekedar presentasi waktu itu. Nah, waktu saya melihat ini tuh nggak hanya, mungkin pikirannya nggak harus kita jadi superhero gitu ya, jadi harus orang yang serba bisa atau harus punya kekuatan super gitu, harus punya kekuatan yang luar biasa gitu. Tapi bagaimana apa yang kita punya sekarang itu bisa membuat kita punya tanggung jawab untuk tadi ya, kalau saya ahli gizi, saya punya tanggung jawab untuk bisa mengedukasi masyarakat, terutama di wilayah kerja saya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kemudian kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.